Salam, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam penuh kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk mencintai sabda Tuhan dan kita merenungkannya sepanjang kehidupan ini. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini saya pilih bagi kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 15. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya saudara, terlebih dahulu kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami sujud dan menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang patut kami sembah, Engkau adalah Allah yang patut kami puji dan kami agungkan dalam hidup ini. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, membuat kami mengerti akan firman-Mu, dan juga membuat kami dapat melakukannya dalam hidup yang masih Tuhan percayakan sampai dengan saat ini. Berfirman bagi kami semua sudah siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang saya pilih bagi kita untuk kita baca dan renungkan bersama dari Injil Lukas pasal 24 ayat 15. Saya kira bagian bacaan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Injil Lukas pasal 24 ayat 15. Saya undang dengan penuh kasih Bapak Ibu saudara-saudara juga membuka Alkitab dan kita akan membacanya bersama-sama. Saya bacakan dari sini, Bapak Ibu saudara-saudara juga membaca di tempat masing-masing. Injil Lukas pasal 24 ayat 15. Mari kita baca bersama. Kita mulai. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Sekali lagi, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagia mereka yang mendengar, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada orang tertentu bila dia menghadapi persoalan dia ingin sendiri. Dia tidak mau diganggu oleh siapapun. Tetapi ada juga orang bila dia hadapi persoalan dia butuh teman curhat. Dia butuh teman berbagi untuk menolong dia, memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dia hadapi. Saudara kekasih Tuhan, Injil Lukas pasal 24 ini mengisahkan kepada kita tentang dua orang murid Yesus yang berjalan ke Emmaus pasca kebangkitan Yesus dari kematiannya. Di tengah jalan seseorang yang mereka tidak kenal tiba-tiba datang dan menjumpai mereka. Mereka tidak kenal orang itu. Tapi mereka sangat menikmati perjalanan bersama dia. Orang yang tiba-tiba datang menjumpai mereka di perjalanan itu mereka tidak kenal. Tapi yang luar biasa saudara, dua orang murid ini menikmati perjalanan
bersama dengan orang yang mereka tidak kenal itu. Saudaraku, perjalanan itu diwarnai dengan percakapan-percakapan tentang peristiwa hidup yang dialami, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang menghebohkan masyarakat pada waktu itu. Dan yang menarik, kedua orang murid ini, mereka bercakap-cakap tentang Yesus. Tapi mereka tidak mengetahui kalau orang yang datang menjumpai mereka dan berjalan bersama-sama mereka itu adalah Yesus. Yesus sendiri yang datang lebih dahulu menjumpai mereka. Di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi, di tengah-tengah peristiwa yang menghebohkan, dalam percakapan-percakapan, Yesus datang lebih dahulu menjumpai mereka. Saudara, di sini kita boleh merenungkan bahwa di perjalanan hidup ini, entah kita sadar atau tidak, Yesuslah yang datang lebih dahulu menjumpai kita. Ya, sekali lagi, bahwa di perjalanan kehidupan ini, entah kita sadar atau tidak, Yesuslah yang datang lebih dahulu menjumpai kita. Yesus tidak menunggu kapan kita datang menjumpai Dia. Karena jujur, kalau menunggu kita datang lebih dahulu menjumpai Yesus, bisa saja kita tidak akan datang-datang. Atau kalau kita mau datang pun, tapi butuh waktu yang pas. Karena itu saudara, Yesus yang kita imani selalu berinisiatif datang lebih dahulu menjumpai kita di perjalanan kehidupan ini. Ketika kita ada dalam persoalan-persoalan hidup, Yesus tidak menunggu kita lebih dahulu datang kepadanya dan menceritakan persoalan itu. Tapi Yesus berinisiatif datang di perjalanan kehidupan kita. Ketika kita sedang menghadapi persoalan-persoalan hidup, Yesus berinisiatif lebih dahulu menjumpai kita. Perjumpaan dengan Yesus, saudara, adalah dasar hidup kita. Ya, perjumpaan dengan Yesus adalah dasar hidup saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi, Yesus lebih dahulu datang menjumpai kita di hidup ini karena Yesus peduli kepada kita, saudara. Kalau Yesus lebih dahulu datang menjumpai kita di perjalanan hidup ini, itu sebagai tanda Yesus peduli kepada kita. Kalau Yesus yang datang lebih dahulu menjumpai kita, maka itu artinya hidup ini sesungguhnya dimulai dari Yesus dan bukan dimulai dari diri kita sendiri. Kalau hidup ini dimulai dari Yesus, maka marilah kita ingat, Yesus tidak mau kita berjalan sendiri dan memahami persoalan sendiri. Sekali lagi saudara, kalau hidup ini dimulai dari Yesus, maka kita perlu ingat bahwa Yesus tidak mau kita berjalan sendiri dan memahami persoalan sendiri. Yesus ingin menjadi sobat yang setia bagi kita di perjalanan hidup ini. Yesus mau menjadikan dirinya sebagai sahabat bagi kita. Tempat di mana kita bisa berbagi tentang persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Yesus datang lebih dahulu menjumpai kita sebab Dia peduli dan mengerti akan keadaan kita. Kalau saat sekarang ini
kita sedang terbaring karena sakit. Kalau saat ini kita sedang menghadapi persoalan-persoalan, kita sedang menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, perlu kita menyadari Yesus menjumpai kita karena Dia peduli dan mengerti akan penderitaan yang kita alami. Yesus peduli dan mengerti akan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saudara, penulis Injil Lukas menggambarkan kepada kita Yesus yang peduli dengan persoalan-persoalan yang dihadapi murid-muridnya. Kebangkitan Yesus itu sebagai kemenangan bagi para murid. Kebangkitan Yesus itu juga sebagai kemenangan bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya. Tapi sekaligus juga menunjukkan bahwa Yesus hidup dan tetap memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus menunjukkan kepada kita Yesus hidup. Yesus hidup di tengah-tengah penderitaan kita. Yesus hidup di tengah-tengah persoalan kita. Dan karena Dia hidup, Dia juga berkenan menganugerahkan kehidupan itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus berkenan menganugerahkan kehidupan itu bagi mereka yang menderita, menganugerahkan kehidupan itu bagi mereka yang berduka, menganugerahkan kehidupan itu bagi mereka yang mengalami tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini. Percakapan bersama Yesus, saudara, adalah percakapan menyangkut dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Ini penting saya bagikan kepada kita semua, bahwa percakapan bersama Yesus adalah percakapan menyangkut dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidup sehari-hari. Yesus tidak hadir untuk suatu diskusi yang besar, tidak. Yesus tidak hadir untuk satu diskusi yang muluk-muluk, tidak. Tapi Yesus hadir, Dia menjumpai kita untuk memperhatikan pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami setiap hari. Karena itu saudara, saya ajak kita semua, bercakaplah secara pribadi dengan Yesusmu. Bercakaplah dengan keluargamu, bersama-sama dengan Yesus, tentang apa yang sekarang kita alami. Bercakaplah secara pribadi dengan Yesusmu tentang apa yang engkau alami. Bercakaplah dengan Yesus bersama keluargamu tentang apa yang dialami. Ayo saudara, bercakaplah dengan Yesus, karena Yesus sekarang sedang menjumpaimu. Sekali lagi, bercakaplah dengan Yesus, karena Dia sekarang sedang menjumpaimu. Sedang menjumpaimu dalam penderitaan, sedang menjumpaimu dalam kesusahan hidup, sedang menjumpaimu ketika engkau berduka, engkau menangis. Sedang menjumpaimu ketika engkau dalam tantangan, ketika engkau dalam pergumulan. Karena itu ayo saudara, bercakaplah dengan Yesus. Yesus ingin kita berbagi dengannya. Yesus ingin kita berbagi dengannya tentang apapun yang kita alami. Karena itu saudara, jangan diam. Sekali lagi, jangan diam. Bercakaplah dengan Yesus.
Jangan engkau mengeluh. Jangan engkau hanya menangis. Jangan engkau mempersalahkan Tuhanmu atau mempersalahkan siapa saja. Tetapi hendaklah kita dapat mempergunakan kesempatan ketika Yesus menjumpai kita untuk kita bercakap-cakap dengannya, menceritakan persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Dan percayalah, Yesus pasti memberikan jawaban bagi kita. Yesus pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Sebab bercakap dengan Yesus sesungguhnya membawa kehidupan. Ini penting saudara untuk kita renungkan. Bercakap dengan Yesus sesungguhnya membawa kehidupan. Dengarlah saudara yang sementara sakit, yang bergumul dengan penderitaan. Dengarlah saudara yang bergumul dengan kesusahan hidup, bahwa bercakap dengan Yesus akan membawa kehidupan. Sekali lagi, kita harus belajar memulai dengan mempercakapkan tentang siapa itu Yesus di dalam kehidupan kita, supaya kita memahami secara baik dan benar Yesus yang kita percaya itu, bahwa dia selalu berinisiatif datang menjumpai kita karena dia peduli dengan hidup kita, dan dia menginginkan kita menikmati kehidupan sebagai anugerah yang dia berikan kepada kita. Karena itu saudara yang kekasih, saya ajak kita, berilah tempat pada Yesus sebagai Yesus. Berilah tempat pada Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai Raja di dalam kehidupanmu. Ingatlah bahwa sebelum kita mengundang Yesus, dia sendiri telah lebih dahulu datang dan hadir di hidup ini. Persoalannya bagi kita, apakah kita menyadari kalau Yesus hadir di hidup kita? Ini yang menjadi persoalan bagi kita semua. Apakah kita sadar Yesus hadir di hidup kita? Apakah kita sadar Yesus datang menjumpai kita? Ketika kita dalam penderitaan sekarang ini, ketika kita dalam kesusahan hidup, apakah kita sadar Yesus hadir di tengah-tengah kita? Apakah kita sadar Yesus datang menjumpai kita? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari bangunlah kesadaran kita. Bangunlah kesadaran kita bahwa Yesus berjalan bersama-sama kita. Dia menopang kita. Dia menolong kita. Dia memberikan pengertian kepada kita. Dia menyatakan maksud-maksudnya kepada kita. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar terhadap setiap persoalan yang kita hadapi. Karena itu saudara, pergunakanlah waktu kehadiran Yesus di hidup ini. Sekali lagi, pergunakanlah waktu kehadiran Yesus di hidup ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara terkasih, mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sangat-sangat bersyukur untuk lawatan firman-Mu bagi kami. Bahwa di perjalanan kehidupan ini kami tidak berjalan sendiri. Yesus selalu berinisiatif untuk datang lebih dahulu menjumpai
kami. Sebelum kami mengundang Engkau, Engkau telah datang menjumpai kami. Karena Engkau peduli kepada kami. Kami mengucap syukur karena Bapa berkenan hadir bagi kami. Bapa berkenan menjumpai kami di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami alami. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah penderitaan, Bapa berkenan datang menjumpai kami. Di tengah-tengah kesusahan hidup, Bapa berkenan datang menjumpai kami. Memberikan kepada kami kekuatan dan harapan bahwa apapun kesusahan hidup yang kami alami, kami tidak sendiri. Yesus menjadi sobat yang setia bagi kami. Yesus menjadi sahabat di perjalanan hidup ini. Dan karena itu sekalipun kami menderita, sekalipun kami berduka, sekalipun kami menghadapi berbagai-bagai tantangan, tapi kami yakin Tuhan memberikan kepada kami topangan. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan. Terima kasih banyak Bapa. Pada kesempatan ini kami datang dan mendoakan kekasih-kekasih kami yang sakit. Kami taruhkan mereka semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan akan menolong, menyembuhkan, dan memulihkan mereka yang sakit. Kami taruhkan mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang sangat mereka cintai. Tuhan menolong, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan agar mereka kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Biarlah kami semua boleh belajar bahwa kematian dalam bentuk apapun ada di dalam rancangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa bagi kehidupan umat-Mu di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19. Tuhan tetap menolong kami supaya kami didapati umat Tuhan yang taat kepada-Mu, taat mengikuti protokol kesehatan. Tuhan menolong kami supaya di tengah-tengah kesulitan hidup sekalipun kami didapati anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak bercelah. Hidup terus memuliakan akan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa ini, Tuhan menolong mereka dengan roh hikmat dan kebijaksanaan. Supaya mereka tetap didapati pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan. Yang bekerja menurut apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkanlah mereka dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kami berdoa bagi gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan tetap memakai gereja sebagai alat dalam tangan Tuhan. Untuk tetap menyatakan Shalom Allah. Menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah pergumulan dunia sekarang ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini untuk dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Berkenanlah Bapa memberkati kami semua di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudaraku yang terkasih, mulai dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin.